Oh iya, silakan duduk. Dengan siapa ya? Saya Selin Felicia Wijaya. Oh, yang kemarin yang Betul. janji temu dengan saya ya? Betul. Oh, oke. eh, Sebelumnya akan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Vanua Teone Wijaya. Bisa dipanggil Vanua. Dengan ibu siapa? Tadi maaf. Selin. Nama panjangnya boleh? Selin Felicia Wijaya. Oke. Sebelumnya saya akan tanya dulu ya dengan dalam diri Ibu Selin ya. Iya. Oke, Ibu Selin umur berapa sekarang? Sekarang saya 20 tahun. 20 tahun, berarti di tahun? 2002. Oh, oke. 20 tahun ya. Tahun 2002. Oke. Oke. Lalu Bu Selin sekarang tinggalnya di mana? Saya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Memang asal dari Jakarta Pusat? Bukan, saya dari Bandung sebenarnya. Oh, dari Bandung. Betul. Oh, oke, dari Bandung. Terus orang tua di Bandung juga? Iya, sekarang orang tua di Bandung. Saya lagi kerja aja di sini. Oh, lagi kerja di sini. Oke. Terus di sini sama siapa? Saya di sini sama kakak saya sih. Sama kakak. Iya. Oke. Oke. Berarti kalau misalkan 20 tahun baru lulus ya SMP. Kuliah. Oh, sekarang mau masuk kuliah? Iya. Oke. Kerja di mana ya? Ini sekarang saya masih kerja sambilan aja sih. Ya paling kalau lagi di mall gitu. Oh, oke. Siap. Oke. Oke, baik Bu Selin ya. Oke, kita mulai aja. Jadi Bu Selin mau cerita tentang apa? Jadi saya sebenarnya udah agak lama sih. Mungkin puncak-puncaknya itu waktu saya masih SMA, karena kan masih labil ya emosinya. Iya. Kalau sekarang memang udah lebih terkontrol, tapi kadang saya masih ngerasa seperti itu. Saya kadang merasa kalau saya ini apa ya, kayak ngerasa nggak cocok dengan lingkungan saya gitu. Dimanapun saya ada, saya ngerasanya saya nggak cocok dengan lingkungan saya. Itu Oke. kira-kira kenapa ya? Oke. Kak Selin merasa nggak cocok tuh karena apa? Ada faktor tertentu kah? Atau memang Kak Selin udah tahu nih penyebabnya kenapa? Apa sudah ada? Biasanya kadang karena lingkungan, maksudnya teman-teman saya gitu ya. Oke. Teman-teman Kak Selin kenapa? Berlaku buruk kah kepada Kak Selin atau bagaimana? Sebenarnya enggak, bukan yang buruk bagaimana, cuma saya ngerasa kayak memang nggak pernah ketemu sama orang yang pas gitu. Oh, jadi mungkin istilahnya Kak Selin sampai sekarang belum ada teman dekat ya? Betul. Sahabat yang benar-benar mengerti Kak Selin Iya. belum ada. Oke. Terus Kak Selin merasa nggak cocok atau dengan lingkungan Iya, sekolah. betul. Kalau mungkin keluarga bagaimana? Kalau keluarga, Di keluarga Kak Selin? ya kalau keluarga saya nggak ada masalah gimana sih. Paling ya masalah kecil, kadang-kadang kayak masalah keluarga pada umumnya, maksudnya yang bukan yang masalah besar gitu. Oh, oke berarti. Oke, sebelumnya mau nanya, maaf sebelumnya kalau misalkan nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan agak lebih sensitif. Kedua orang tua lengkap? Oh, sebenarnya untuk ayah saya, Iya. untuk ayah asli itu sebenarnya udah meninggal. Oh, oke. Maaf ya sebelumnya ya. Ya. Oke, berarti ada ayah tiri ya? Ya. Oh, oke. Berarti sekarang Kak Selin berapa bersaudara? Sebenarnya saya kan 3 bersaudara, cuma karena dari ayah tiri saya ada 2 saudara lagi, jadi sekarang kami 5 bersaudara. Oh, oke. Jadi Kak Selin paling muda atau paling tua? Enggak, saya anak ketiga kalau dari 5 bersaudara. Oh, oke. Jadi 5 bersaudara, berarti Kak Selin anak yang ketiga ya? Oke, berarti ada kakak kandung Kak Selin? Iya, ada kakak saya satu yang kandung, kakak Oh, saya yang satu Jakarta yang, ini? iya. Oh, betul. oke. Kakak saya satu yang
dari papa sebelumnya, Iya. adik saya dari yang papa sebelumnya, sama terakhir adik saya yang kandung. Oh, oke, baik, baik. Jadi tadi Kak Selin datang untuk menceritakan tentang keluh kesah Kak Selin di lingkungan sekolah ya. Ya, Oke. sekolah, kerja. Kerja, oke. Kalau kerja bagaimana Kak Selin? Sebenarnya saya maksudnya nggak pernah ada konflik yang sampai berantem gitu, enggak ya. Paling saya ngerasa kayak, kenapa ya, maksudnya orang-orang nggak terlalu, apa ya, gimana saya bilangnya, Apa pelan-pelan? kayak merekanya juga mungkin agak jaga jarak sama saya. Maksudnya Oh, saya nggak tahu oke. sih mereka beneran kayak gitu atau enggak, tapi saya ngerasanya kayak merekanya, bukan merekanya juga nggak anggap saya yang dekat gitu loh, Oh, kayak oke. sebatas ya teman kerja biasa gitu. Oh, oke. Berarti Kak Selin itu kan baru lulus SMA nih ya. Hmm. Kak Selin mau kuliah terus kerja. Jadi maksudnya kerjanya nggak lama dong, masih baru cuman sebentar doang kerjanya ini Ya, berarti. Oh, betul kerja di mana ya? saya kalau sekarang saya di mall sih. Oh, di mall. Gitu. Jadi SPG. oh, oke, jadi SPG. Jadi selama Kak Selin bekerja jadi SPG ini merasa bahwa teman-teman Kak Selin itu tidak menjadi dekat lah ya, maksudnya tidak Iya. seintim atau bisa menjadi sahabat dekat lah ya intinya Iya. dalam dunia kerja ini ya. Oke, Kak Selin merasa seperti itu kenapa? Atau karena perlakuan mereka atau memang hanya perasaan Kak Selin aja? Kalau sebenarnya kan saya ngomong begini pasti karena menurut saya ada alasannya. Saya Iya. nggak tahu orangnya beneran seperti itu atau enggak, tapi kan yang jelas saya ngomong begitu karena sayanya yang merasa seperti itu kan. Oh, oke, baik. Saya ngerasanya kayak mereka tuh kalau sama teman-teman yang lain tuh kayak ya oke, have fun, Hmm. nggak ada batas, kayak ya memang deket aja. Padahal mereka juga sebenarnya baru ketemu kayak saya juga, tapi saya ngerasa kalau sama saya tuh mereka kayak gimana ya, nggak deket gitu, kayak Oke. canggung gitu. Canggung ya. Oke, baik. Oke, jadi untuk masalah pekerjaan seperti itu ya Kak Selin ya. Kak Selin merasa kalau teman-teman Kak Selin kepada Kak Selin tidak terlalu terbuka, maksudnya tidak terlalu dekat bagaimana. Oke. Oke. Untuk ada masalah lain mungkin yang bisa diceritakan? Kalau masalah lain, Yang mungkin Kak Selin atau mungkin ada trauma masa kecil mungkin yang sampai sekarang Kak Selin ingat dan mungkin masih membekas sampai sekarang yang mungkin tidak mengenakan bagi Kak Selin. kalau trauma masa kecil sebenarnya nggak ada, karena keluarga saya sebenarnya harmonis-harmonis saja gitu kan, nggak pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan verbal pun enggak sebenarnya. Cuma paling saya ngerasanya kayak gimana ya, saya tuh takut ditinggal gitu. Oh, oke. Takut Kayak ditinggal ya. gimana ya jelasinnya ya. Jadi memiliki perasaan bahwa nggak bisa sendiri lah, maksudnya mungkin Kak Selin merasa kayak kayak saya tuh perlu ada orang lain dalam hidup saya dan nggak ingin mereka tuh kayak terpaksa tapi pengen menerima Kak Selin dengan apa adanya. Ya, Seperti itu? ya kurang lebih kayak gitu. Oh, oke. Jadi Kak Selin lebih merasa nggak mau kesepian ya, nggak mau sendiri gitu Iya. ya. Oke. Sejak kapan Kak Selin merasa itu? Atau sejak kecil? Mungkin bisa dibilang sejak kecil lah ya, tapi kan saya baru ngerti perasaan kayak begitunya kan Iya. mungkin SMP kan ya. SMP ya. Apa dulu masa kecil Kak Selin pernah konflik besar gitu? Konflik besar enggak sih, mungkin kalau takut ditinggal mungkin karena dari ayah saya yang meninggal gitu kan, sayangnya kan jadi Oke. ya saya ngerasain aja gitu rasanya ditinggal sama orang yang saya sayang gitu kan, lumayan Oke. ya. Itu di satu mau berapa Kak Selin? Kalau buat Itu pas saya TK ya. Oh, TK. Saya lupa sih umur berapanya, cuma berarti masih pokoknya sangat kecil ya. ya, Tapi kakak Kak Selin sudah kakak saya SD atau pokoknya
kakak saya itu kan selisih 5 tahun dari saya. Oh, selisih Ya, 5 tahun paling udah lumayan SD maksudnya. ya, lumayan, sudah lumayan dewasa ya. Oke. Berarti hal yang mungkin Kak Selin tuh cuma takut ditinggal ya. Oke. Mungkin apakah sudah ada upaya-upaya yang Kak Selin lakukan untuk tidak merasa seperti itu? Sebenarnya kalau mulai karena belakangan ini kan namanya orang kan semakin dewasa ya, nggak semakin orang kan nggak mungkin terus bareng sama kita gitu kan. Terus juga kalau biasa makin gede circle pertemanan kita kan makin sedikit ya. Iya, Kan betul dulu kan sekali. pasti banyak gitu, sekarang kan paling juga yang memang deket-deket tuh 2 atau Iya, 1 betul. kan. Ya saya sekarang apalagi karena saya sambil kerja juga di Jakarta juga yang notabene bukan kota lahir saya, yang maksudnya ya memang lingkungan kerja lah, bukan yang lingkungan keluarga teman-teman gitu. Jadi saya belajar lebih mandiri gitu kan, saya belajar lebih bisa untuk ngelakuin sendiri gitu. Ya intinya udah belajar lebih mandiri aja sih. Oke. Cuma kadang masih tetap ngerasa seperti itu. Tetap merasa seperti kesepian gitu ya. Oke. Ya. Untuk Kak Selin bekerja di Jakarta ini, atas kemauan Kak Selin sendiri atau ada mungkin campur tangan orang lain atau bagaimana? Sebenarnya untuk kerja ini ya awal-awal itu sebenarnya saya agak dipaksa ya. Saya sebenarnya memang gimana ya, dulu memang saya terlalu di zona nyaman saya. Maksudnya saya hidupnya kan sama orang tua. Iya. Terus juga bukan yang orang, maaf ya, bukan orang susah, tapi bukan orang yang mampu juga. Jadi maksudnya Oke. standar aja gitu Standar, kan. ya. Jadinya saya merasa kayak oh ya udah, saya juga nggak perlu berusaha terlalu keras juga, saya udah bisa hidup kan Iya, maksudnya. bisa jadi. Ya cuma kan orang tua kan nggak mungkin ngebiarin anaknya kayak Iya. begitu gitu kan. Iya, Jadi betul. mama saya itu nyuruh saya untuk ya lumayan supaya berusaha hidup buat diri sendiri, seenggaknya bisa untuk diri sendiri lah, kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi ya saya disuruh gitu kan, tapi sebenarnya awalnya saya nggak mau, maksudnya karena kan Iya, benar. selain karena memang saya belum pernah kerja Iya. gitu kan, saya juga maksudnya kalau cari kerja kan berarti kan saya keluar kota tuh kan. Saya kan awalnya di Bandung, jadi saya takutnya ya itu karena saya sebenarnya mungkin orang bilang introvert ya gitu kan. Iya. Kayak saya juga agak ragu lah. Saya takut, maksudnya bukan takut sih, kayak ya canggung kalau ketemu orang baru. Saya juga kayak iya, benar. aduh nanti kalau nggak cocok gimana, kalau mereka yang nggak suka sama saya gimana. Pokoknya banyak kekhawatiran gitu kalau ketika saya mencoba hal yang baru itu pasti banyak gelisahnya gitu. Iya, oke. Awal-awal nih Kak Selin saat mungkin udah disuruh mama untuk bekerja, apa yang Kak Selin lakukan atau Kak Selin rasakan? Ya saya rasanya ya nggak mau aja, maksudnya kayak apalagi sampai sebenarnya agak dipaksa gitu kan. Oke. Ya itu saya merasa kayak ya emangnya kenapa gitu, kenapa harus juga, ya sebenarnya tujuannya baik kan, cuma saya ngerasanya ya kenapa harus, padahal sebenarnya maksudnya kerjanya kan bisa di Bandung ya. Iya, betul. Tapi malah kayak disuruhnya tuh di Jakarta, kenapa gitu, padahal di Bandung itu kan bisa dibilang kayak udah nyaman lah, kota nyamannya saya gitu kan, tapi disuruhnya di luar kota gitu. Jadi kayak ya intinya saya nggak enaknya karena di situ aja sih. Iya. Oke. Yang mendesak Kak Selin cuma orang tua atau ada campur tangan lagi orang lain? Sebenarnya ada orang tua, maksudnya sama papa juga ya. Iya, papa juga. Papa yang sanggup. Oke. Sama kakak saya yang paling besar juga, karena kan dia udah kerja juga. Dia juga udah ya maksudnya kerjanya juga ya belum terlalu lama sih, cuma mungkin dianya juga udah merasa gimana ya, susah gitu kan hidup kan. Jadi dia nyuruh saya buat kerja gitu, sama agak dipaksa juga sih sama. Oke. Jadi hubungan Kak Selin dengan kakak yang pertama, maaf tadi namanya siapa? Nama kakak saya
Grace. Oh, Grace. Dengan Grace apakah baik atau mungkin ada sering selisih? Oh, kalau selisih enggak sih, paling ya maksudnya selisih kakak adik gitu gitu Oh, kan. iya iya. Cuma memang kalau yang dalam hal kerja itu memang kakak saya juga turut campur tangan buat maksa juga, Oh, tapi oke. nggak sampai berantem besar gitu enggak. Iya, oke. Oke, oke. Lalu apakah mungkin Kak Selin sama kakak yang pertama atau kakak yang kedua pernah dibanding-bandingkan seperti itu? Kalau untuk dibanding-bandingkan sering sih Oh, oke. sebenarnya. Saya nggak tahu ya, mungkin sebenarnya banyak juga kan, pasti kakak adik itu dibanding-bandingin itu udah hal yang wajar banget lah, kayak di apalagi di Indonesia gitu kan ya. Iya. Saya ngerasanya kalau dulu tuh sebenarnya saya sering dibilang lebih pintar dari kakak saya gitu kan. Hmm. Sebenarnya saya nggak pernah bilang saya lebih pintar, saya nggak pernah bilang ngerasa atau mengakui itu, tapi sebenarnya orang tua saya yang udah masang standar ke saya dulu gitu loh, kayak Oh. udah dianggap saya ini pintar, jadi kayak saya itu harus, maksudnya gimana ya, kakak saya misalnya segini, kayak karena saya dianggap pintar saya berarti harus lebih tinggi gitu loh. Padahal Oh. sebenarnya saya nggak pernah ngerasa kayak gitu. Saya ngerasanya ya oh ya udah saya segini, ya saya cukup dengan kemampuan saya, ya saya nggak mau, maksudnya bukan berarti saya pengen lebih rendah dari kakak saya, enggak, tapi saya nggak mau bikin standar yang maksudnya kayak harus ngelebihin kakak saya, harus lebih dari ini, lebih dari situ gitu. Saya nggak mau, saya maunya dengan standar saya sendiri gitu, kayak dengan misalnya udah segini saya ngerasa saya cukup segini, saya ngerasa saya udah bangga untuk dengan segini gitu. Iya, iya. Ya seperti itu sih paling. Oke, oke. Jadi mungkin kalau dibandingkan ya pernah ya, mungkin sering juga ya kita Ya, lumayan dibandingkan ya. Oke, tapi ketika mungkin di kehidupan Kak Selin mungkin pernah ada saatnya Kak Selin mungkin lebih pintar, lebih sukses. Apakah saat itu juga dibandingkan? Kalau untuk lebih pintar, lebih suksesnya, karena kan kakak saya dulu pas kuliah itu dia masuk kayak best student gitu kan. Oke. Karena kan saya kan masih kuliah nih ya, jadi saya disuruhnya juga untuk jadi best student juga gitu, kayak otomatis saya disuruh untuk ngikutin jejak kakak saya, dan bahkan kalau bisa lebih gitu loh. Iya. Karena kan kakak saya begitu dapat kuliah juga, begitu lulus kuliah juga dia nggak lama dapat kerjaan kan, maksudnya jadi kayak ya saya ini juga disuruh gimana ya, disuruh nanti habis beres kuliah langsung harus kerja gitu, kayak saya nggak, pokoknya nggak boleh lah nganggur dulu, kayak nggak ada kerjaan. Apalagi saya kan, saya sendiri juga biaya kuliahnya lebih mahal daripada kakak saya kan, otomatis lebih banyak habisin uangnya, jadi kayak kalau saya pengangguran kayak rasanya kayak gimana gitu. Oke. Di saat itu perasaan Kak Selin bagaimana? Saat mungkin secara nggak langsung diminta oleh orang tua untuk sebisa mungkin di atas oleh standarnya kakak Kak Selin. Perasaan Kak Selin itu seperti apa? Ya yang pasti saya ngerasa ya tertekan ya, pasti kan karena kan dipaksa harus lebih gimana. Terus juga saya ngerasa kecewa gitu, karena kan ya maksudnya orang kan ada value dan batasnya masing-masing gitu ya. Iya. Kan nggak bisa juga kayak orang dipaksa harus kayak gini, kayak gitu gitu intinya. Sebenarnya Oke. Oke. Apa? Oke. 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 Baik. Oke. karena kan maksudnya ya orang kan ada batasnya sendiri, ada kemampuannya sendiri, intinya orang kan nggak bisa dipaksa untuk sesuai seperti orang yang itu gitu kan. Maksudnya ya saya ingin menunjukkan aja sih gitu, kalau saya nggak lebih baik, nggak lebih buruk, tapi saya adalah saya sendiri gitu. Oke, ya betul. Ya, seperti itu.
keinginan Kak Selin terdalam itu seperti apa? Kalau keinginan terdalam saya juga pengen untuk ngebanggain orang tua ya, pasti itu impian semua anak itu pasti ya. Tapi saya pengen melakukan itu dengan cara saya sendiri, cara yang bukan ditentuin oleh siapapun. Maksudnya ya intinya cara saya sendiri gitu. Oke, dengan cara Kak Selin sendiri ya. Oke. Mungkin ya, semisalkan ya Kak Selin dalam mungkin berjalannya waktu, dalam mencapai kuliah, dalam bekerja, di saat suatu ketika Kak Selin tidak mungkin mencapai harapan orang tua Kak Selin, apa yang mungkin Kak Selin lakukan atau Kak Selin rasakan? Saya rasanya sudah pasti kecewa kayak gitu ya, kecewa itu udah pasti. Tapi yang saya lakuin, misalnya ya saya masang standar untuk saya sendiri, misalnya aja ya, kayak saya kasih uang ke orang tua saya, tapi ternyata kerjaan saya aja cuma cukup buat saya sendiri atau bahkan kurang gitu, saya akan berusaha lebih gitu, supaya meskipun saya cuma kerjanya kayak gitu, tapi saya akan berusaha supaya saya tetap bisa ngasih ke orang tua saya sesuai harapan saya awal saya gitu. Iya, oke, baik. Jadi untuk apakah ada hal lain mungkin Kak Selin rasakan sekarang, atau mungkin baru keinget suatu hal yang mungkin Kak Selin ingin ceritakan? Itu bisa tentang apapun juga bisa ya. Paling saya ngerasa sering ya insecure aja sih. Oke. Karena kan tadi ya saya sering dibanding-bandingin gitu. Terus juga saya dulu di sekolah pun kadang saya bergaul sama teman saya tuh pinter-pinter, kaya-kaya, terus juga memang good looking ya kalau untuk istilah sekarang. Terus saya sering merasa ya saya mah gak ada apa-apanya lah dibanding mereka gitu. Terus saya juga dulu sempat punya pacar mungkin ya. Iya, pacar saya sebelumnya itu sering ngomong kayak dia nggak ngebandingin saya sama pacar sebelumnya, cuma kayak dia itu intinya nggak memperlakukan saya kayak yang kayak seharusnya gitu. Di dalam bayangannya Kak Selin seperti apa yang seharusnya ya mungkin? Ya kalau misalnya untuk pacar kan artinya lebih dari teman. Artinya kita kan harus memperlakukan orang itu ya lebih dari teman, karena kan memang statusnya bukan teman lagi. Intinya kayak ya diutamain. Tapi saya ngerasa kadang pacar saya tuh lebih ngutamain sama temen-temennya, atau kayak kadang saya ngerasa dia juga masih lebih nyaman buat deket sama orang lain daripada saya sendiri. Oke, berarti Kak Selin merasa insecure ya. Tadi merasa insecure dan merasa bahwa pacar Kak Selin tidak memberikan perhatian yang seharusnya di masa pacaran, seperti itu. Dengan adanya insecure dan mungkin merasa tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, apa yang mungkin Kak Selin sudah lakukan? Atau ya, apa yang mungkin sudah Kak Selin lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau sejauh ini saya ngerasanya saya udah gimana ya, menambah value saya gitu. Gimana ya bilangnya? Dengan cara apa? Mungkin dengan apa menambah value Kak Selin? Kalau dengan fisik sih yang jelas, karena saya berusaha buat untuk make up atau intinya kayak ya intinya yang menambah lebih baik lah looknya. Kalau secara sifat saya udah merasa, maksudnya saya sih ngerasanya ya saya udah mengurangi sifat-sifat buruk saya yang dulu mungkin memang masih labil atau suka seperti emosian gitu ya. Saya udah mengurangi sih. Terus juga kalau soal
maksudnya kemampuan ya, saya dengan saya kerja sekarang gitu kan, saya ngerasanya saya udah, ya intinya saya udah hidup lumayan mandiri. Saya bisa, maksudnya meskipun belum sepenuhnya mandiri sendiri sih, cuma saya ngerasanya saya udah, oh saya bisa nih ngurus diri saya sendiri, saya nggak merepotin orang lain, saya nggak bergantung sama orang lain gitu. Oke, oke. Mungkin mungkin kembali kepada mungkin kebiasaan buruk Kak Selin, atau mungkin emosi yang tadi Kak Selin bilang kurang stabil. Mungkin apalagi yang mungkin Kak Selin menyadari bahwa oh ini kekurangan saya, oh ini yang mungkin membuat saya menjadi insecure atau membuat orang lain jadi tidak suka kepada saya. Kalau untuk kekurangan saya sendiri yang saya benar-benar sadarin itu, ya itu sih, saya kalau sama orang yang baru itu memang benar-benar kayak saya canggung, terus juga ya intinya kayak susah lah untuk ngalirin topik pembicaraan ya. itu. Lalu Terus juga saya kadang merasa apa ya, kayak tadi emosian ya. ya emosian, betul ya, kayak gitu sih. Jika saya merasa seperti itu ya, emosian, lalu merasa tadi juga emosi nggak stabil ya. Lalu dalam hal tadi Kak Selin bilang untuk dalam berpacaran tadi Kak Selin ya, mungkin saya masuk ke topik sensitif juga, tapi jika tidak ingin menjawab juga tidak apa-apa. Enggak. Dalam hal berpacaran, apa yang memang Kak Selin harapkan untuk orang tersebut lakukan pada Kak Selin? Saya nggak berharap pacar saya kayak beliin barang mahal gitu, enggak. Saya nggak berharap pacar saya maksudnya nyamper ke rumah saya terus-terusan juga enggak. Saya cuma berharapnya kalau misalnya waktu saya butuh, ya bukan pas butuh doang sih, maksudnya kayak intinya kalau saya pengen cerita, saya maksudnya intinya kayak pengen berbagi cerita gitulah ya, pacar saya tuh ada di situ gitu, untuk menjadi teman cerita saya. Terus kalau misalnya saya ngedown juga support saya gitu. Lebih ke support emosional aja sih. Support emosional. Oke, baik. Atau mungkin ada hal yang lain yang mungkin Kak Selin ingin diceritakan? Yang seperti gimana ya? Apapun. Paling saya pengen ngatasin salah satu itu ya, sifat buruk saya tadi sih. Saya tuh selain emosinya nggak stabil, kadang saya kalau gimana ya, jadi misalnya saya sebenarnya nggak bermaksud buat ngomong kayak gitu, tapi kalau saya emosi tuh ya nggak, saya nggak peduli ya, saya nggak peduli sama perasaan orangnya, yang penting saya emosi, saya pengen ngomong kayak gitu, saya keluarin gitu. Itu kira-kira gimana ya? Berarti lebih tidak bisa mengendalikan emosi ya. Biasa kepada siapa itu? Atau ke semua orang sama rata? Atau mungkin saat emosi Kak Selin bisa membatasi, oh ini orang yang mungkin tanda kutip orang tua atau mungkin sahabat dekat, bisa Kak Selin batasin, atau kadang-kadang tidak terkendali? Sebenarnya dalam hati saya sebenarnya itu hampir semua orang kayak gitu, cuma kan bedanya kadang kalau orang tua kan nggak mungkin juga benar-benar kita yang marah gitu kan. Jadi biasanya lebih banyak saya lampiasin ke teman atau ke sahabat gitu. Mungkin balik lagi ke sebelum menjawab pertanyaan Kak Selin, mungkin dalam pelampiasan emosi Kak Selin, pelampiasan kemarahan Kak Selin, selain kepada teman atau berkata seperti itu, apakah Kak Selin memiliki pelampiasan yang lain selain mungkin berkata-kata? Kalau selain berkata-kata, saya takutnya kan, kalau sebenarnya saya sadar sih, maksudnya itu kan sifat buruk ya. Jadi kadang kalau saya merasa bakal nyakitin, kata-kata saya bakal nyakitin itu, saya
kadang diem atau saya tahan aja, atau Oke. kadang saya tidur atau main game gitu Oke. sih. Oh, Kaselen juga main game ya? Iya, Mungkin game apa ya yang dimainkan? saya main ML. ML Mobile Legend. Iya. Oh, oke Mobile Legend. Oke, mungkin kita bahas lebih dalam lebih Mobile Legend ya. Oke. Dengan Mobile Legend ini Kaselen biasa bermain sendiri atau bersama teman-teman? Ya biasa dari game itu saya justru lebih banyak berteman sama teman-teman saya gitu. Oh, oke. Jadi karena bisa dibilang karena game itu saya jadi lebih akrab sama teman saya. Oke. Maksudnya khususnya yang cowok-cowok gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, berarti dengan game Kaselen merasa lebih secure, Ya mungkin lebih merasa diterima. Iya, betul. Iya betul. Oh, oke, mungkin dalam bermain game itu saat mungkin ketika Kaselen menghadapi suatu emosi atau mungkin masalah, atau mungkin Kaselen melampiaskan di game itu, atau mungkin berkata-kata di game itu. Ya saya lebih banyak berkata-kata di game, karena kan kalau di game kan ya, maksudnya orangnya juga nggak kenal, random gitu ya. Oke. Berarti lebih berkata-kata sama teman-teman yang Kaselen kenal ya. Iya betul. Oke, mungkin apakah ada hal yang lain? Kalau untuk sekarang yang saya rasain sekarang ya paling yang kayak gitu aja sih. Itu saja. Ya. Oke, baik. Oke, mungkin jika boleh saya memberikan nasihat, boleh. Oke. Ini nasihat yang saya berikan adalah dari pengalaman saya, melalui dari orang-orang yang sudah menceritakan kepada saya, dan semoga apa yang saya ceritakan, apa yang saya berikan itu bisa membantu Kak Selly. Oke, mungkin di masalah yang pertama tadi Kak Selly mungkin merasa insecure ya. Untuk masalah insecure itu menurut saya pribadi adalah hal yang mungkin wajar ya bagi kita, yang apalagi anak kedua ya, maksudnya anak yang tengah-tengah ya, ada adik ada kakak, mungkin dibanding-bandingkan oleh kakak ataupun adik, itu adalah hal yang wajar, tapi tidak bisa kita wajarkan di masyarakat umum. Kenapa? Karena saya percaya bahwa setiap anak itu adalah orang yang spesial. Kakak punya kemampuan seperti itu, kakak sudah berhasil seperti itu, tapi belum tentu jalannya Kak Selly seperti itu juga. Bisa jadi Kak Selly mungkin sukses di karir yang lain, Kak Selly mungkin punya tujuan hidup yang lain. Jadi seharusnya itu tidak bisa diwajarkan. Maksudnya membanding-bandingkan anak kita sendiri seperti itu ya. Untuk mengatasi insecure yang mungkin nasihat yang bisa saya berikan, pertama adalah yang pasti percaya bahwa Kak Selly adalah anak yang spesial. Kak Selly itu bukan anak bodoh, bukan anak yang tidak berguna, tapi Kak Selly itu adalah anak yang benar-benar pintar. Jadi di saat gagal pun Kak Selly adalah anak yang pintar. Seperti ada pepatah bilang, kalau misalkan ikan disuruh mengejar pohon tidak bisa. Artinya apa? Artinya setiap anak adalah spesial. Setiap anak memiliki bakat dan keunikannya masing-masing. Jadi yang pertama, bahwa yakini Kak Selly itu spesial. Yakini bahwa Kak Selly punya kemampuan lebih. Apa yang Kak Selly bisa, mungkin apa yang Kak Selly punya bakat di bidang-bidang tertentu, Kak Selly tekuni. Mungkin sekiranya orang tua belum mempercayainya, mungkin orang tua belum mungkin menganggap remeh apa yang Kak Selly yakini bisa berhasil, Kak Selly tetap tunjukkan saja hasilnya, karena memang terkadang orang tua lebih melihat hasil daripada proses yang kita lakukan, seperti itu. Lalu insecure juga harus dirubah dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan dari dalam diri kita sendiri tidak mau berubah, kita merasa terus insecure, kita merasa tidak berguna, maka itu juga tidak akan bisa kita ubah. Yang penting adalah mindset kita harus kita ubah. Oke. Lalu mungkin
yang ingin saya garis bawahi adalah di permasalahan merasa. Kasarnya mungkin tadi cerita merasa bahwa dia kayaknya sama aku berbeda, dia kayaknya nggak mau dekat sama temenan sama aku, lebih dekat enggak, atau mungkin merasa bahwa oh dia kok seperti itu ya, kayaknya aku diomongin di belakang nih, seperti itu. Poin yang ingin saya bilang adalah pikiran kita tuh kejam. Kenapa? Apa yang kita rasakan, apa yang mungkin kita pikirkan hal itu terjadi, kita belum tentu kita tahu bahwa hal itu tersebut terjadi dengan benar, belum tentu. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiran kita, perasaan kita menguasai hidup kita. Kita harus tahu bahwa pikiran atau perasaan kita itu bisa jadi tidak benar. Jangan sampai kita praduga. Mungkin saya dulu pernah, saya cerita sedikit tentang saya dulu. Saya mungkin sering merasa seperti Kak Sally juga. Saya merasa kalau kayaknya dia ngomongin aku di belakang deh. Kayaknya dia nggak suka dia sama aku. Tapi kenyataannya saat mungkin saya ketemu sama dia, saya ngobrol, ternyata dia nggak suka sama saya, enggak. Tapi karena dia belum pernah ngobrol sama saya, karena dia belum pernah maksudnya berjalan dengan saya, dia belum tahu karakter saya juga belum mengenal karakter dia. Intinya adalah pengenalan. Jika memang kita belum kenal sama teman kita belum benar-benar pasti dan tahu, kita belum tanya bahwa dia memang gak suka sama kita, jangan sampai membuat firasat atau peka kita itu menguasai hidup kita, karena itu bisa jadi tidak benar dan berujungnya malah prasangka yang buruk yang mengakibatkan malah hancur hubungan itu. Lalu untuk masalah hubungan keluarga ya, mungkin saya bisa bahas sedikit. Mungkin itu topik yang cukup sensitif ya bagi Kak Sally ini ya. Untuk hubungan Kak Sally, oke. Mungkin Kak Sally juga tadi bilang bahwa Kak Sally mungkin lebih menganggap saudara kandung Kak Sally 3 ya. Berarti saudara Kak Sally yang dari papa yang baru tidak mungkin menjadi saudara biasa aja gitu ya. Hal itu saya dapati adalah wajar. Kenapa? Karena ya memang kita dari dua keluarga menjadi satu itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa kita anggap enteng, karena memang kita bertemu keluarga dan tinggal satu rumah gitu ya. Iya, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak semua itu kebetulan. Ada masanya memang kita mengalami hal tersebut, tapi yakinilah bahwa dengan bergabungnya itu pasti ada hal yang positif yang terjadi dalam kehidupan Kak Sally. Mungkin kita bisa melihat bahwa mungkin mamanya Kak Sally lebih baik dari mungkin keterpurukan ditinggal oleh yang lama seperti itu. Kita pasti bisa melihat bahwa ada yang positifnya dalam setiap kejadian di kehidupan Kak Sally. Jadi untuk Kak Sally menganggap atau tidak itu urusan balik ke Kak Sally. Tapi yang memang mungkin menjadi saran saya adalah di saat kita merasa memiliki keluarga yang utuh, itu akan menjadi kekuatan yang baru, itu akan menjadi suatu perkembangan bagi Kak Sally yang luar biasa, karena banyak yang membantu Kak Sally, banyak yang mungkin bisa mensupport Kak Sally. Jadi memang keluarga itu memang penting. Tapi kalau memang misalkan Kak Sally belum bisa untuk menerima secara utuh, is okay, pelan, ada proses. Karena memang semua orang tidak bisa menerima langsung dengan cepat. Oke, mungkin ada hal yang lain yang tadi yang belum saya berikan. Kalau dengan rasa takut ditolak itu gimana? Oke, Kak, saya merasa takut ditolak ya, merasa adanya penolakan dari orang lain gitu. Kalau merasa takut ditolak itu ya
pada umumnya sering terjadi, apalagi eh, di masyarakat kita. Saya juga pernah mengalaminya, penolakan. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah penolakan penolakan itu pasti terjadi di kehidupan kita. Kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa sangkali, penolakan itu pasti terjadi. Mungkin dari sisi mungkin keluarga, dari sisi kakak adik, dari sisi pekerjaan, mungkin dari kuliah ada tugas-tugas yang tidak diterima dengan baik, atau mungkin dari hubungan, bahkan hubungan ditolak. Itu semua pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi cara kita mengatasinya bagaimana? Cara kita mengatasinya adalah kita yakini dulu bahwa penolakan itu adalah hal yang umum. Yang membedakan apa? Bagaimana respon kita terhadap penolakan itu. Jika kita merasa jika kita mengalami penolakan sekali, 2 kali, kita merasa langsung terpuruk, kita merasa, aduh, aku sudah gak berguna lagi, aduh, aku merasa hancur nih, aduh, aku merasa tidak berguna. Itu akan menjadi membuat kita down lebih lagi. Tapi jika kita membalikan mindset kita, bahwa kita merasa penolakan itu akan membuat kita semakin kuat, penolakan itu akan membuat kita semakin tangguh, semakin mengenal banyak orang, mengenal dunia ini seperti apa, maka itu akan membuat kesaksiannya semakin baik lagi. Karena kita bayangkan saja, jika kita tidak ada yang menerima penolakan, dari kita kecil sampai kita dewasa, mungkin kita lebih dimanja, kita tidak mengalami suatu penolakan, kita tidak mengalami suatu yang masalah. Bayangkan jika satu ranting pohon yang kering, yang tipis, yang sudah tumbuh sangat tinggi, tapi di atasnya ditaruh suatu beban yang besar, dia akan langsung runtuh. Jadi saat kita sudah dewasa, kita belum pernah mengalami hal tersebut, saat kita diterpa satu masalah kecil, kita akan langsung runtuh, kita akan langsung jatuh karuan, kita akan berjalan tanpa arah. Tapi sebaliknya, jika kita mungkin dari kecil sudah mengalami masalah ini, itu penolakan, insecure mungkin, tapi kita terus bangkit, kita terus maju, kita terus berubah, kita terus berproses, yang menyebabkan apa? Kita seperti akar pohon yang tebal, yang memiliki akar sampai ke tanah-tanah. Jadi intinya saat mungkin ditaruh di suatu beban yang berat, dia tidak akan goyah, dia tidak akan goncang. Karena apa? Karena dia sudah teguh, sudah berproses, sudah terbangun dengan baik. Seperti itu Kak Selly. Oke, mungkin apakah ada hal yang lain yang mungkin masih mengganjal di hati Kak Selly? Paling itu aja sih sudah. Oke, itu aja ya. Oke, jadi intinya apapun yang saya sampaikan itu jangan diterima mentah-mentah. Kak Selly bisa olah, Kak Selly mungkin bisa renungkan. Jika itu baik bagi kehidupan Kak Selly bisa ambil, Kak Selly bisa berproses lagi, Kak Selly bisa mencerna dengan baik lagi apa yang saya sampaikan. Jadi itu semua balik ke diri Kak Selly lagi. Kak Selly mau berubah atau tidak, Kak Selly mau lebih baik lagi atau tidak, tapi saya mau yang terbaik bagi Kak Selly lebih baik lagi. Seperti itu. Tapi kalian sudah tidak pertanyaan lagi? Nah, Oke, sudah ya. Oke, baik. Untuk sesi kali ini kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti sudah tidak ada pertanyaan yang lain? ini Bapak buka praktek kan ya? Gimana ya saya? Oh iya, saya buka konseling ini tiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur di jam kerja dari jam 7 pagi sampai 9 malam bukanya. Jadi kalau misalkan Kak Selly butuh cerita lagi, butuh curhat sesuatu, bisa mungkin WhatsApp asisten saya dan akan dibuatkan janji temu pada saya. Kalau untuk secara online apa bisa? Untuk secara online, karena memang kita sebelumnya pernah pandemi ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa bertemu secara tatap muka, saya izinkan, tapi dengan waktu yang terbatas. Karena tidak bisa full, karena dengan online dengan juga tatap muka memiliki hasil yang berbeda.
itu. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah seperti itu. Oke, baik. Kemarin saya sudah mengirimkan inform concern ya. Itu sudah diisi dan sudah setuju nama Ibu ya. Maaf tadi jika pertama kali saya belum menanyakan. Oh ya, sudah. Oke, sudah semua ya. Ibu sudah setuju bahwa ini bahwa nanti yang konseling dan data pribadi Ibu. Oke, baik. Oke, sesi konseling sudah selesai. Apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya, sudah. Sudah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Terima kasih Pak atas bantuannya ya. Oke, baik. Sama-sama. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Iya.